13 surat Paulus dan juga 4 kisah-kisah yang dituliskan oleh orang-orang yang Yesus sendiri tidak memberikan validasi kepada mereka. Lalu kemudian supaya ajaran Kristus ini sempurna bagi kalangan pengikutnya, maka mereka mengambil terjemahan kitabnya agama Yahudi, klop menjadi satu kitab, jadilah Bible. Pada prakteknya, Yesus anak Maria, seluruh untaian kata yang terlontar dari mulutnya, dan juga semua praktek yang dipertontonkan di depan muridnya, kesemua dua cakupan ini untuk membuktikan bahwa ucapannya adalah seorang nabi untuk kaumnya Bani Israel, perbuatannya adalah mukjizat yang dipertontonkan kepada kaumnya Bani Israel. Tak ada hubungannya dengan Kristen, tak ada hubungannya dengan Paulus, tak ada hubungannya dengan Lukas, dengan Markus, penulis Yohanes dan penulis Matius. Mereka hanya kebetulan aja menulis pernyataan-pernyataan yang disaksikan oleh mereka sendiri, lalu kemudian dipilih dan dipilah, jadilah kitab kanon untuk dijadikan sebagai pedoman beragama di luar daripada Yahudi. Sedangkan yang berbicara pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, itu bukan anak Maria. Tolong dijernihkan dulu akal sehatnya di situ. Jadi yang berbicara pada hari Minggu yang keluar dari kubur itu bukan anak Maria. Itu oknum lain yang memakai nama Yesus Kristus untuk menjadikan dunia menjadi pengikutnya, untuk menggenapi nubuatan Yesus agar muridnya Yahudi waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai namanya dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi banyak orang yang disesatkan adalah Kristen, sementara yang menjadi penyesat adalah Kristus. Makanya Kristen itu artinya pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Catat itu. Kristen artinya pengikut Kristus, bukan berarti pengikut Yesus. Itu beda antara pengikut Yesus dan pengikut Kristus. Kalau pengikut Kristus adalah orang-orang Roma, kalau pengikut Yesus adalah orang-orang Yahudi. Ingat nih akarnya nih, awalnya, pondasi awalnya. Ketika Yesus datang sebagai Mesias, malaikat mengatakan dia akan menjadi raja untuk selama-lamanya bagi Bani Yakub. Bani Yakub ketika Yesus datang terpecah menjadi dua kelompok. Yang pertama yang menerimanya, yang Yesus sendiri katakan sebagai murid-murid pilihannya. Terus yang kedua adalah angkatan jahat, yaitu Bani Yakub yang menolak keberadaannya. Sekarang permasalahannya adalah Kristen muncul belakangan. Berasal dari manakah Kristen ini? Dari murid Yesus yang menerima kerasulan kemesiasan Yesus, atau dari cikal bakal awal berdirinya Kristen berasal dari pembenci-pembenci Yesus? Jelas. Ibadah Minggu, penyaliban, penebusan dosa dengan darah Yesus, tidak bersunat, makan babi, batalkan semua hukum Torah. Itu semua ajaran berasal dari kelompok angkatan jahat yang membenci Yesus. Jadi Kristen bertumbuh dari kelompok yang membenci Yesus. Lahirlah Kristen. Sekali lagi, kelompok Yahudi ketika Yesus datang di tengah mereka terbagi dua. Yang satunya disebut murid-murid pilihan Yesus, yang diminta untuk waspada kepada Yesus palsu. Yang kedua adalah orang yang membenci Yesus, yang percaya kepada Yesus palsu, Kristus palsu, yang kemudian menyesatkan banyak orang. Jadi Kristen berasal dari kelompok angkatan jahat. Makanya di Kristen ada istilah bangkit pada hari ketiga untuk nebus dosa Kristen. Itu tanda apa dari Yesus? Itu tanda untuk angkatan jahat. Jadi agama Anda itu berasal dari orang-orang Yahudi yang membenci Yesus, termasuk terhadap iblis yang merasuki Yudas. Dari sanalah Kristen itu datang. Demikian. Sekali lagi saya sampaikan, Anda seolah bernarasi ada dua ya, Kristus dengan Yesus. Tapi Anda udah saya kasih dalil tadi abangku ya, bahwasanya Kristus itu adalah Yesus sendiri ya. Kan ini sampaikan tadi di Matius 28 itu. Saya sampaikan karena Anda bilang Bani Yakub di 19 saya sampaikan.
seluruh bangsa, semua bangsa termasuk Indonesia Raya ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa termasuk Indonesia Raya jadi muridku dan baptis mereka atas nama Bapa, Roh Kudus. Tapi artinya Anda tadi membuat seolah-olah dikesampingkan Kristus sendiri. Padahal di sini jelas kok. Di Matius 28 ke atasnya 17, ini kan perintah beliau sebelum naik ke sorga. Ketika dia melihat mereka, ketika melihat dia, mereka menyembah. Semua udah menyembah, karena itu mau bangkit ke sorga nih. Tetapi orang-orang beragu-ragu. 14. Yesus mendekati mereka, berarti Yesus ya, dan berkata, kepadaku telah diberi segala kuasa di sorga dan di bumi. Artinya dia menyampaikan kepada, bukan ngadi-ngadi, Yesus sendiri yang ngomong, kan gitu. Nah, terus, yang Abang bilang tadi menyangkut tentang waspada. Dan itu fakta abangku. Setelah dia bangkit kan itu waspada terbukti kan. Hati-hati ada antikristus, penyesat, nabi-nabi palsu. Andalah yang tahu setelah 600 tahun ada nabi. Padahal setelah bangkit dia malaikat 20.000 tahun lagi baru ada datang. Tapi kok ada ujuk-ujuk malaikat tak datang ya. Nabi ada. Kan siapa lagi yang ada? Nggak ada di Kristen nabi. Setelah udah ada dia udah nggak ada nabi-nabian kan gitu. Jadi wajib waspada penyesat ya wajarlah kepada setelah itu, kecuali di depannya ya setelah tahun 1, setelah 34 ya itu hati-hati siapa yang muncul situ ajaran, saya nggak tahu, abang lebih paham ya. Terus menyangkut bangkit hari ketiga itu kan dalilnya ada bang, tapi kemarin kita udah saya sampaikan dengan abang waktu diskusi sore 2 hari yang lalu kali ya. Abang masih mengatakan di sini menebus, padahal saya koreksi kemarin bukan menebus Bang Zuma, mengampuni. Abang udah sepakat dengan saya, kita berdua kemarin kok muncul lagi menebus. Bahwasanya di Bible itu Al-Quran, di Alkitab ada kata-kata menebus dosa, tapi mengampuni dosa. Tadi Bang siapa tadi? Bang Dari atau siapa tadi? Bang Alif ya bilang-bilang di Galatia 3 setelah dibaca bukan terkutuk karena kita, bukan tulisan mengampuni dosa. Kan kalimat mengampuni dosa, menebus dosa itu nggak ada saya sebut ya. Saya kira demikian abangku, kita tinggal 10 menit lagi nih. Ya, itulah yang bisa saya jawab. Narasi kita intinya kan kita berdiskusi ya, bukan cari kalah menang. Abang Juma dengan saya kayaknya matching ya. Jadi ya karena saya jawab dengan Bible sendiri abangku, bukan ngadi-ngadi. Demikian abangku. Lanjut lagi Bang Juma. Bang Juma masih di mute. Oke, baik. Selama Yesus melakukan penginjilan di tengah muridnya, tidak pernah Yesus mengaku, satu, kepadaku telah diberi kuasa baik di surga maupun di langit maupun di bumi. Yesus tidak pernah ucapkan itu. Kedua, Yesus tidak pernah mengatakan akulah Alfa dan Omega. Jadi dua hal ini Yesus tidak pernah ucapkan. Dan Yesus pun tidak pernah mengatakan pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. 3 perintah ini dan pernyataan ini itu bukan ucapan Yesus. Coba Anda lihat dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Segala firman telah aku sampaikan. Apakah masih ada firman setelahnya? Tidak ada. Berarti kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Akulah Alfa dan Omega dan seterusnya. Itu bukan ucapan Yesus lagi. Lalu ucapan siapa? Nih, tak kasih bukti. Dalam Lukas 4 nomor 6, kata iblis kepada Yesus, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Kuasa telah diserahkan kepadaku. Kata siapa? Kata iblis. Berarti kuasa serta kemuliaan segalanya telah diserahkan kepada iblis. Dan kata iblis, aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, maka seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Itu kata iblis. Segala kuasa serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, kata iblis. Ada nggak Yesus pernah berkata seperti itu? Nggak pernah. Tidak pernah Yesus mengatakan itu. Nah sekarang yang keluar dari kubur ini kok ucapannya sama dengan ucapan iblis. Sementara Yesus mengatakan segala firman telah aku berikan. Tidak ada lagi firman lain yang mengatakan segala kuasa dan kemuliaannya
ada pada diriku, itu iblis. Dan iblis bisa memberikan kepada siapapun. Maka siapapun yang diserahi tugas oleh iblis atau menerima tugas dari iblis, maka dia akan berkata, kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Kenapa? Karena dia menerima kuasa itu dari iblis. Ada nggak Bapak memberikan kuasa kepada Yesus seluas itu? Nggak ada. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Itu Yesus. Sementara yang keluar dari tanah ini, itu ucapan iblis yang ada di dalam Lukas 4 ketika Yesus kemudian dicobai oleh iblisnya. Nah, data nomor 13-nya, sesudah iblis mengakhiri pencobaan terhadap Yesus, mundurlah iblis dan menunggu waktu yang tepat, menunggu waktu yang baik. Pada waktu mana waktu baik itu? Pada waktu ada pengganti Yesus disalib secara terkutuk. Pada saat itulah kemudian iblisnya berkarya, berkesusahan dengan nubuatan Yesus. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda selain anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Catat itu. Lalu Yesus pun mengatakan dalam Yohanes 12 nomor 31, apa kata Yesus? Saatnya dunia dihakimi. Saatnya juga penguasa dunia, iblis, dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Dari kubur. Penguasa dunia itu siapa? Ya iblis. Ketika orang ini yang mengaku Kristus keluar dari tanah, apa katanya? Kepadaku diberi kuasa. Kuasa apa? Kuasa dunia. Siapa penguasa dunia menurut Yesus? Iblis. Bisa nggak iblis memakai nama Yesus? Bisa. Kebetulan Yesus memang menubuatkan agar waspada kepada iblis yang datang memakai namanya. Jadi saya simpulkan, Bu. Yesusnya mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Yesusnya berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Iblis menggoda Yesus dengan mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa segala baik di langit maupun di bumi. Dan aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Iblis kemudian mundur mencobai Yesus. Kemudian setelah mundur dari mencobai Yesus, ada yang mati terkutuk di atas tiang salib. Yesus orang mulia, orang suci tidak mungkin mati terkutuk. Yang mati terkutuk adalah dia yang menerima suap dan menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Siapa dia? Baca di dalam Ulangan 27 nomor 25. Yang makan suap tak lain dan tak bukan adalah Yudas. Kemudian ketika Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai nama aku dan berkata, akulah dia. Tergenapi apa yang dikatakan Yesus, angkatan jahat ini minta satu tanda. Pada hari ketiga keluar, sama seperti Yunus, keluar dari perut ikan, perut bumi. Siapa dia? Tanda untuk angkatan jahat. Ketika angkatan jahat ini keluar, apa katanya? Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Ini ucapan Yesus atau ucapan iblis sih? Jadi ketika kemudian si iblis ini keluar dari kubur pada hari ketiga, menyuruh orang-orang kemudian seluruh bangsa untuk menjadikan pengikutnya. Dalilnya, di mana saya bisa mendapatkan perintah ibadah hari Minggu? Adakah firman Tuhan ibadah Minggu? Adakah sabda Yesus ibadah Minggu? Tidak ada. Lalu siapa yang membisikkan orang banyak, separuh penduduk bumi, hari Minggu kompak panggilan hati ke gereja menyembah Kristus? Firman Tuhan? Bukan. Sabda Yesus? Bukan juga. Lalu siapa? Itulah yang keluar dari kubur, yang mendatangi kalian untuk datang ke gereja menyembah dirinya dalam nama Yesus. Makanya di akhir zaman Yesus datang. Yesus, bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus? No, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Penyahlah daripadaku. Jadi Yesus mana yang mereka panggil? Ketika mereka mengobati orang, bermujizat, dan kemudian betul-betul orang itu sembuh, yang datang membantunya Yesus siapa? Sementara Yesus asli mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Jadi Yesus siapa yang datang? Ya Yesus palsu yang iblis itu. Siapa lagi? Oke? Nah terakhir, mungkin ini juga sebagai PR buat saudara Kristen dimanapun berada. Ketika Yesus berkata dalam Matius 24, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Ingat, Anda mengatakan Nabi Muhammad abad keempat, abad ke-6. Itu keliru besar, itu penyesatan, dan itu sekaligus kejahilan, kebodohan. Kenapa? Penyesat itu kata Yesus datang ke muridnya abad pertama. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu di abad pertama. Dan Yesus mengatakan dalam Yohanes 12 nomor 31 itu, sekarang juga, sekarang bukan di abad ke-6, sekarang juga penyesat itu datang.
iblis itu dilemparkan keluar. Sekarang juga dunia dihakimi. Kapan itu? Pada saat abad pertama. Jangan ke abad ke-6, ke abad ke-7. Itu ngibul namanya. Jadi pertanyaannya sebagai PR buat Kristen untuk direnungkan. Berhasil tidak abad pertama, iblis memakai nama Yesus, datang kepada murid-murid Yesus, mengaku Yesus, dan kemudian menyesatkan banyak orang. Berhasil tidak iblis? Kalau tidak berhasil berarti Yesus bohong. Tapi kalau berhasil, mana orang banyak yang disesatkan oleh iblis dengan memakai nama Yesus Kristus. Satu-satunya kelompok itu adalah Kristen. Karena Kristen artinya pengikut Kristus. Sementara yang harus diwaspadai adalah Kristus palsu. Demikian. Oke, makasih abangku telah menjelaskan. Tapi Anda tadi tidak memahami apa yang saya bilang. Bahwasanya jelas dia menyatakan, langsung loh dia ngomong itu di Matius 28 ayat 19 itu ya, udah perintah ya. Jadi jangan dibilang itu tidak ada firman. Orang masih dia ngomong kok 40 hari di sini sebelum dia bangkit ke surga. Nah, terus menyangkut yang abang bilang apa deh di mana tadi di Lukas 4 ayat 6, iblis tentang juga iblis berkuasa. Betul, iblis itu berkuasa, tapi kan Yesus kalau diuji di situ. Waktu dia berpuasa diuji, kalau bisa Anda loncat gitu, pasti ada malaikat. Kalau mau dia kan mau dikasih ibarat upah lah, nanti kerajaanku. Bukan jadi kebetulan di dunia memang iblis, tapi dia tidak mau, sehingga pergi sendiri, iblis yang nggak mau tergoda kayak kasus si Adam dan Hawa yang kena ini kan takluk sama iblis melalui ular itu, sehingga jatuh dikeluarkan di Taman Eden. Nah terus ini sampaikan abangku ya. Jelas kok di Matius 3:17. Ini anakku yang kasih. Jelas juga pernyataan asli loh bang. Jadi kuasa di dia sebenarnya. Segala kuasa telah sampaikan ke dia. Kan gitu. Mau bilang apa lagi? Gitu. Nah terus abang ini kan tadi tentang minggu. Ya saya sampaikan. Sebelum Yesus datang ke dunia. Semua kita kan masih Yudaisme. Yahudi ya. Artinya di Sabat bang. Tapi dengan kisah ini terjadi namanya Paskah, kebangkitan ya. Kalau dulu Paskah itu namanya antara peringatan mereka keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Tapi di Kristen itu bukan itu lagi, tapi Paskah itu benar-benar dia dibangkitkan oleh Bapa pada hari ketiga. Hari apakah itu? Waktu hari Jumat dia meninggal. Fakta dia bangkit hari Minggu itu. Makanya asal kata Minggu itu Domingos, hari Tuhan. Bukan Friday untuk berdoa doang kan gitu. Ini hari Tuhan. Sunday. Ya kalau Anda bilang itu matahari dia matahari, sementara Anda ada juga Monday. Jadi gimana pula hari bulan kan gitu. Artinya nggak usah ke sana bang. Itu bahwasanya perkara orang mau ke gereja walau kebetulan hari Minggu, dan memang kalau Anda bilang itu jadi masalah. Kenapa seluruh dunia minggu itu hampir libur semua? Gimana? Kenapa nggak hari Jumat, nggak hari libur nasional? Kalau mau mengarah ke sana, artinya itu udah dari sono bang. Kita ngikutin, kedua pun kita Indonesia ya kita ikutin apa yang tertulis di Bible seperti yang sepegang sekarang. Saya nggak masuk ngarang kepada namanya bahasa Yunani lah, Ibrani kan gitu. Bisa kira kalau dalil minggu itu ke gereja itu kan berapa bang? Artinya itu gereja itu jemaat yang berkumpul bang. Jadi intinya kita berdua di rumah sendiri sebenarnya, di kamar. Damai sepi, kita langsung ya kayak bertapa lah, betul-betul kita sujud, fokus kepada beliau. Tapi dengan makin tambah ya ke jemaat artinya gereja, kumpul lah, itu kan sebuah bangunan doang. Nggak perlu banyak syarat kayak bentuk ada harus disembah, itu nggak ada. Jadi tidak ada ritual di Kristen itu untuk menyembah, nggak ada bang. Di sana cuma 3 poin. Pertama, berdoa kepada Tuhan. Kedua, bernyanyi memuji nama dia, baru mendekat khotbah. 1,5 jam pulang, nggak ada yang lain ritual harus ya seperti Anda lah, kami nggak ada seperti itu. Makanya sering nilaiin teman-teman Muslim kan, kenapa sepatu nggak ditinggalin? Ngapain orang biasa aja kok. Jadi kias-kiaskan seperti ini. Kalau Anda masuk ke rumah orang buka sepatu, kok ke rumah Tuhan tidak? Nggak ada, itu gedung biasa sama dengan gedung kalian juga. Cuma tempat kalian nggak ada meja, nggak ada kursi, ya wajar lah harus buka sepatu. Kami kan ada kursi, masa buka sepatu kan gitu. Artinya bukan harus kita sakralkan gedung itu, orang tangan kita kok yang buat, bukan Tuhan yang buat itu, kan gitu. Kita yang sendiri yang bangun sendiri dengan dana kita sendiri. Saya kira demikian, Bang. Oh, satu lagi tentang waspada itu ya. Jelas memang disampaikan kepada muridnya. Anda tidak melihat penyampaian itu, misi itu apa yang terjadi, bukan ke murid itu.
muncul kan, tapi Anda tadi menolak. Ya kenapa? Karena di Kristen tidak ada nabi setelah dia. Udah nggak ada. Ngaku-ngaku nabi palsu itu, penyesat. Apa? Antikris kan gitu. Tapi Anda jelaskan mirip-mirip narasinya. Saya nggak tahu kok bisa hampir mirip, tapi Anda yang menjawab. Apabila misalnya Kristen itu 600 tahun, baru Anda satu Masehi, Kristen itulah yang meniru-niru. Tapi ini kebalik. Justru yang meniru itu biasanya yang ada, bukan dari yang tidak ada. Nggak mungkin dong Kristen meniru kepada 600 tahun berikutnya, enggak lah. Harus tahun satu dulu, baru ada kemiripan ke belakang. Terserah asli tidak, saya nggak tahu, kan gitu. Demikian bisa tanggapi Bang, udah hampir habis waktu kita. Gimana? Apa ada kurang lebih Bang? Santai aja Bang. Ketika saudara mengatakan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Yesus, 1 Korintus 12 28 itu Anda lupa. Paulus itu mengatakan, di Saulus secara empuk. Nah, kalau kita baca, kenapa dia nggak gabung ke dalam, Bang? Kenapa terakhir dia tulisan Saulus kayak di... Paulus mengatakan bahwa Tuhan Theos telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Menurut Paulus, jemaat di Antioquia di tengah-tengah mereka ada nabi. 1 Korintus 12 nomor 28, bukan Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Yang disebut nabi itu adalah pengajar. 1 Korintus 12 28. Anda ngerti enggak? Seorang nabi itu menerima wahyu untuk dirinya. Ketika dia nabi ini menjadi rasul, maka dia menjadi seorang pengajar. Bagaimana dia bisa menjadi rasul kalau dia tidak pengajar? Jadi rasul itu adalah nabi yang mengajarkan kemudian wahyu kepada kaumnya, umatnya. Maka rasul sudah pasti nabi. Nabi belum tentu rasul, tapi rasul sudah pasti nabi. Gitu loh. Nah sekali lagi saya katakan kepada saudara, tidak ada hubungannya antara Yesus anak Maria dengan Kristen. Nggak ada. Kristen itu berhubungan dengan Kristus yang keluar dari tanah pada hari ketiga. Kristus yang keluar dari tanah pada hari ketiga inilah yang datang kepada Ananias, yang datang kepada Paulus, yang datang di Pulau Patmos. Dialah itu yang datang mengajarkan agama Kristen. Nabinya bernama Paulus. Itu yang Anda harus paham. Anda harus berani berkata bahwa memang tidak ada hubungannya Yesus anak Maria dengan Kristen. Dari segi ibadah, dari segi kitab, dari segi ketuhanan, dari segi rumah ibadah, dari segi apapun, Yesus dan Kristen adalah dua kelompok yang berbeda. Andai saja Yesus hidup hari ini, lalu kemudian diperkenalkan dengan Kristen, Yesus akan mengatakan, aku tidak mengenal kalian, aku tidak mengenal yang ini. Ini bukan kelompok muridku. Muridku itu ibadahnya hari Sabat. Muridku tidak makan babi. Muridku ketika masuk ke rumah ibadah lepaskan kemudian alas kaki. Mereka dulu bersuci dulu, membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh kaki, baru masuk ke sana. Dan masuk ke situ nggak ada lambang salib. Di situ di dalamnya adalah orang-orang yang bersunat semua. Itu muridku. Dan muridku hanya dari Bani Yakub, Bani Israel. Mereka ini aku tidak kenal. Andai Yesus ada hari ini datang, dia tidak mengenal Kristen. Yang mengenal Kristen itu yang kemudian yang Kristen sebut itu sebagai Kristus, yaitu yang keluar dari tanah hari ketiga. Itu bukan. Suaranya Bang, suaranya nggak jelas Bang. Sinyalnya itu, belum ada sinyalnya kena lagi itu. Tunggu aja ya, sinyalnya kena. Teman-teman di tab-tab layar ya, di tab-tab layar diposting ulang, di share, dan jangan lupa nih lopornya digas ya, diklik ke lopornya. Nih pasukan bertombak nih udah mulai hadir nih. Belum udah monitor? Bukan ditombak dia enggak, cuma sinyalnya kali, sinyal. Ya sinyalnya. Emang lagi jelek di sini sinyalnya. Lanjut Bang Zuma, kayaknya sebelum saya tanggapi sedikit lagi tuh. Atau saya tanggapi langsung gimana? Kedengar nggak kira-kira? Daripada vakum gini, kok malah hilang? Tuh kan kepental kan? Ditanggapi aja Pak, nggak apa-apa Pak, ditanggapi aja. Tanggapi aja.
Oh gitu aja. Jadi artinya gini. Ya, Abang itu tadi aku mau tanyakan tadi. Dikencengin aja dulu teman-teman tab-tab layarnya dikencengin. Tadi sih saya mau nanggapin dia yang kasih dalil ke ini 1 Korintus 12 ayat 28. Tidak ada tertulis itu ada seperti yang sampaikan tadi. Karena udah sekat duluan, dia mainkan di kaper tadi tentang Nabi si Saulus itu. Karena saya kan tanyakan ke dia, apakah ada tulisan Paulus tertulis di ayat berikut yang lain? Yang kedua lah kan gitu, nggak usah 3. Yang Saulus saja dari pertama itu tulisan terakhir deh, bukan nggak digabung dengan para nabi yang di atasnya itu kayak apa tuh siapa tuh ada baropang di atas. Jadi artinya itu yang mau saya tanyakan. Terus gini, memang disebutkan beliau bahwasanya tidak ada dikenal Yesus apa Yesus kenal Kristus. Betul. Karena kata Kristen itu setelah dia ke Solo, jadi nggak langsung, bukan, karena dia bukan membuat agama baru, bukan. Jadi Kristen itu asal kata dari Kristus ya, Kristo. Kan ini jelaskan di Lukas 2 ayat 11 itu. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus, Tuhan di kota Daud. Kristus nggak bisa lepas dari Yesus sendiri, kan gitu. Ngapain harus pisah-pisah? Dibilang Kristus yang hidup, bukan Yesus yang ini, Yesus selamatkan. Ya Anda menyebutkan menyelamatkan di 600 tahun berikutnya, padahal fakta ada. Gak mudah kalau seperti itu tadi, justru si Yudas yang diarahkan ini. Bodoh banget sih Yudas, sudah dia menghakimi 30 keping, kok malah dia yang digotong, nggak masuk akal gitu. Gimana logikanya? Kemarin memang beliau pernah nanya ke saya, nah, terus siapa yang maku Yesus? Siapa namanya yang maku tangannya? Sampai ke saya tanya, udah terlalu detail banget. Itu kan bukan sejarah terdalam detail, karena ya sama dengan kita, Anda nggak terlalu banyak dimasukin yang bertele-tele kan gitu. Intinya aja sebenarnya bahwasanya betul-betul di Kristen itu ya mengalami kematian, karena memang itu terjadi kisahnya kan, dan memang Allah sendiri mengetahui kenapa, karena waktu dia kan ngomong waktu berdoa terakhir hari ketiga kalinya, kalau bisa cawan ini lepas dari, tapi kehendak menjadi, nyatanya jalan kan, berarti kan sepengetahuan beliau, dan nyata kok waktu dia mau lemparin para Yahudi itu kan dengan batu mau dirajam, kan hilang dia. Alasan dia karena belum waktunya, dia udah tahu bakal cuma berat sebenarnya, tapi ada kepercayaan dan memang udah dia tahu akan bangkit hari ketiga. Memang nyatanya hidup kan, bangkit, bukan tetap mati, buktinya kosong di kuburan. Saya kira demikian Bang. Abang itu saya mau mungkin kok bisa ada mungkin kawanku yang nombak itu kurang ajar juga. Padahal kita diskusi, bukan ada yang menghina atau apa. Iya kan Bang, ya nggak ada kan, saya santai aja dengar beliau itu, anteng-anteng aja, santai gitu. Maunya teman-teman lain kayak Pak Hendy kayak gini lah cerita. Jangan tadi malam kita Pak Hendy, kita kok marah-marah terus dikunci saya. Ya aja yang ngomong. Lihat Bang Juma ini. Iya, buat teman-teman di bawah dibantu tap-tap layarnya ya, di posting ulang ya. Demikian Bang, janji saya tadi udah pas ini lewat 12 menit, udah setengah mau jam 11. Besok lusa lah ya Bang Santan, makasih Bang, aku rupanya beliau jumpa pas last minute nih Bang Zuma nih. Ya. Iya bro. Kemarin kami kan sore loh. Santan apa kami itu sore kemarin ketemu dengan beliau. Ini makasih Bang, malam kali abang datang memang gitu. Apalagi tadi kan udah kita bahas itu. Bang Erik ini, Bang Darian. Iya. Bang Handi kadang-kadang susah. Tadi kan udah kita bahas. Tadi. Gurunda kita terlambat datang. Aturan saya pun kepengen dapat ilmu dari beliau sebenarnya. Kan udah saya bilang, saya pernah curhat sama Bang Zuma itu. Bang, Anda Muslim. Bang Wira. Saya bibelku. Makanya Bang Wira sambil kita nunggu Gurunda ya. Bang Wira. Siap. Bang Kristen itu kan mengaku sebagai pengikut Kristus. Iya kan? Ulang. Kristen itu kan kalau diartikan sebagai pengikut Kristus, the flower of Christ. Iya, pengikut Kristus itu. Kristen itu kan mengakui diri mereka sebagai pengikut Yesus gitu kan. Iya. Ada tidak di dalam ajaran Yesus, baik dari murid-muridnya Yesus yang mengajarkan ajarannya orang-orang Yahudi ini, ajaran Yahudi ini di luar dari orang Yahudi, dari murid-murid Yesus nih. Ada tidak dari murid-muridnya Yesus
yang mengajarkan ajarannya Yesus di luar daripada Bani Israel, ada nggak? Iya, di Israel sendiri kan banyak Kristen. Advent juga sama kan, awalnya kan mereka itu Judaism, Advent, tapi kan Advent udah pakai salib. Sebutkan murid-muridnya Yesus yang mengajarkan murid-muridnya. ajarannya Yesus di luar dari Bani Israel. Oh iya. Kalau Yesusnya kan nggak mungkin kan mengajarkan di luar dari Bani Israel. Di luar ada Barabas sama ini yang bagi orang yang tidak bersunat ya. Kalau si Petrus itu yang bersunat. Di mana Barabas? Barabas aja Biblenya aja, Injil Barabasnya nggak diakui. Barnabas. Kisahnya Iya, Barnabas. Iya, jadi hati-hati kalau ngomong. Iya. Justru Barnabas. Di mana tertulis Barnabas mengajarkan ajaran Yesus di luar dari Bani Israel, itu di mana? Barnabas. Iya, sementara kitab Barnabas sendiri tidak diakui sama teman-teman Kristen. Ini gimana ini? Iya, maksudnya gini, kebetulan di kitab Barnabas ditulis Muhammad, itu nggak boleh. Itu ya, jangan begitulah. Kalau datanya nggak jelas, nggak ada data seperti itu, nggak usah ngomong-ngomong seperti itulah. Nggak boleh. Nanti kalau saya kejar Anda, datanya di mana Nabi Muhammad menuliskan kitab Barnabas, nanti kamu nggak bisa jawab lagi. Jangan begitulah. Nggak, gini, saya belum baca, cuman ya kalau belum baca, kenapa kamu menuduh Nabi saya yang membuat kitab tersebut? Jangan kan itu ada juga dibilang roh penghibur, kelebihan namanya itu juga gimana? Kan roh penghibur kan mengarah kepada Nabi. Iya, itu kan kita ranahnya diskusi, datanya ada, data itu bentuknya kan kau menuduh, itu kan datanya kan nggak ada yang seperti bilang, itu. Muhammad, dengar, tolong izin bang, dengar narasi saya. Di kitab Barnabas dibuat kisah tentang vulgar. Siapa? Ya, sekarang begini, tunjukkan sehingga sama itu saya. dikeluarkan. Bukan tunjukkan sama Nabi saya. Anda yang membuat, bukan. Tunjukkan Salah. sama saya murid-murid atau pengikut Yesus awal yang mengajarkan ajarannya Yesus di luar dari Bani Israel. Iya, Barnabas sama Paulus ke Antioquia, Asia Kecil. Sejak kapan Paulus itu jadi muridnya Yesus? Barnabas, bukan ini, si Barnabasnya kebetulan kan ketemu dengan siapa? Paulus dengan Barnabas kan ketemu nih. Di mana dalilnya Barnabas yang mengajarkan? Yang muridnya itu adalah Barnabas, Paulus tidak. Dengan Paulus aja sengketa loh, ribut dia di situ, berpisah dia. Iya, tapi kan yang saya namanya tanya di kita nggak samamu, boleh dihapus. Yang saya tanya samamu, Israel dan mengajarkan ajaran Yahudi. KPR 11 ayat 19 sampai 22. Terakhir disebutkan kan, maka sampailah kabar itu kepada jemaat Yerusalem dan mereka mengutus Barnabas ke Antioquia. Udah paham? Turki itu. Antioquia kan Antarkia atau Turki itu sebenarnya. Sama ya, buktinya Paulus ke ini Galatia 1 ayat 17, dia ke tanah Arab 3 tahun itu. Kenapa nggak jujur aja menurut KPR 11 ya, bahwa Kristen itu baru ada dan pertama kalinya mereka menamakan diri mereka itu di Antioquia. Iya, orang Antioquia loh, jangan dibalik-balik. Artinya sebelum di Antioquia, orang Antioquia, gini dengar, orang Antioquia melihat di situ datang si Barnabas dengan si Paulus. Inilah orang Barnabas nggak diakuin. PR 11 nggak ada surat-surat Barnabas di dalam Biblemu tuh, nggak ada. Coba Barnabas, jangan lari. Inilah, kamu ikutilah Bang Zuma, sopan dikit. Gimana aku nanti Bang bantah atau abang lah ngomong dulu lah kok gitu. Nggak enak cak gini. Langsung potong-potong kan gini, saya jelaskan. Abang bilang tidak ada Barnabas, saya kasih dalil. KPR 11 ayat 19-22. Ada tulisan mengutus Barnabas ke Antioquia, bro. Oke, bantah. Iya, mengutus Barnabas ke Antioquia bukan berarti Barnabas itu mengajarkan ajarannya Yesus atau ajarannya orang Yahudi.
2 orang ke sana, termasuk Paulus ke jemaat yang tidak sunat. Paham? Kalau kamu baca Roma 11 nomor 13 menurut perjanjian lama ini perjanjian baru nih di terjemahan lama, Paulus yang berkata kepada kamu yang asalnya kafir, aku berkata sepanjang aku ini menjadi rasul untuk orang-orang kafir. Jadi di luar dari Bani Israel, orang Yahudi mengatakan mereka itu kafir. Makanya kata Paulus di Roma 11 nomor 13, tetapi kamu yang asalnya kafir, maka aku menjadi rasul bagi kamu, bagi orang-orang kafir. Di mana tertulis, Bang? Roma 11 nomor 13. Makanya kalau ambil kitab orang jangan comot-comot kayak ngada-ngadi. Sebaca ya. Roma 11 Karena ayat 13. memang yang mengajarkan kekristenan di situ. Hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Itu si Paulus. Aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Kok dibilang kafir-kafir segala? Gimana, Bang? Iya, saya bacakan terjemahan lama. Masih dikatakan kafir. Jelaskan. Saya tidak pernah menggunakan dalil saya untuk diskusi menggunakan buku yang lain, termasuk Ibrani kah atau Yunani. Saya menggunakan. Iya, jadi sah dan sangat tegas sekali bahwa di situ Pauluslah yang mengajarkan ajaran-ajaran baru tentang Kristus. Kami nggak ngaruh dengan Paulus. Kami mau Yesus saja. Kalau tidak ngaruh dengan Paulus terus kalian harus kalau tidak ngaruh dengan Paulus, lantas ajaran Kristen ini dari mana? Apanya? Kalau tidak ngaruh kepada Paulus, lantas ajaran Kristen ini dari mana awalnya? Kristo. Sejak kapan Yesus dan di mana Yesus mengajarkan ajaran Kristen? Dengar abangku, dia kan telah diberikan tadi di Matius 28 ayat 19 itu udah sampaikan seperti itu, Bang. Kemana-mana ke seluruh, termasuk Indonesia Raya. Kalau tentang Matius 28 nomor 19, harusnya ayat itu berakhir di ayat ke-15. Ini menurut Katolitas sendiri, sabar. Ini menurut Katolitas sendiri, sabar. Ini menurut Katolitas sendiri, Paus Ratzinger ini seorang paus. Dia mengatakan Matius 28 nomor 19 itu bukanlah ayat yang berasal dari Yerusalem, tetapi ayat tersebut berkembangnya di Roma. Bukan ayat yang langsung dari Yerusalem atau yang langsung Yesus ajarkan. Di Matius 10 nomor 5 sampai 8. Makanya bertentangan dengan Matius 10 nomor 5 sampai 8. Yesus mengutus murid-muridnya dan berpesan kepada murid-muridnya, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Siapa yang dikatakan domba-domba di sini? Hanya umat Israel. Gak ada Yesus menyebutkan di luar dari Bani Israel itu dikatakan domba, itu gak ada. Kalau anjing ada. Di Getsemane loh, di Bukit Zaitun itu berangkat ngomong seperti itu perintahnya. Di Matius 28 ayat 19, jangan ngomong bantah. Tertulis kok abang sendiri yang ngomong tidak ada Kristen yang ngakuin itu ada. Kok kamu yang tidak ngakuin? Ada. Iya, kenapa kau berpegangan kepada memang itu tertulis dalil yang dari kalangan Kristen sendiri, data-datanya jelas. Bro, kalau nggak ada di Bible dihapus, ya saya setuju dengan abang. Gitu. Ya kalau di Bible itu, Bang. Kalau di Bible itu, Bang, sesuatu yang nggak ada aja bisa diadakan. Mana buktinya? Hanya untuk menunjang tentang doktrin Trinitas. Matius 28 nomor 19 ditambahkan. Hanya untuk mendukung doktrin Trinitas. 1 Yohanes 5 nomor 7 ayat yang tidak sebenarnya ditambahkan juga. Padahal mereka tahu ayat tersebut ayat yang disisipkan atau ayat-ayat palsu. Tetapi tetap saja mereka tambahkan. Supaya apa? Supaya orang-orang yang awam ini berdoktrin bahwa Tritunggal itu benar diajarkan di dalam Bible. Padahal sesungguhnya ayat tersebut adalah ayat-ayat yang disisipkan. Lanjut Gurunda lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman Muslim tolong dibantu share ulang sebentar Bang Fira. Di tab layarnya dikencengin ya nanti biar komalnya abang saya lebih kuat lagi.
Silakan Gurunda dilanjut. Baik, Bang? sahabatku Bang Derya. Jaringanku, Kenapa tadi? jaringan. Waduh, Susah. Ini Ya. Gimana? Cek. Suara saya kedengaran nggak? Enggak, orang ini tadi memfitnah abang, katanya abang ditombak. Aduh, kacau juga anak buah abang ini. Aduh, Ya, memfitnah. biasanya begitu, biasanya memang. Tapi kali Yang ini bilang enggak, Bang jaringan. Zuma satu pun kalimatnya enggak ada yang salah sebelum gitu. Berapa kali kami naik ngobrol santai aja sebelum itu. Iya, jaringan. Lanjut. Udah selesai bang, udah closing Udah. meeting, udah jam berapa tadi? Oh, jadi udah selesai. Satu hal yang perlu dipahami, Bani Israel itu, Bung, Ya. berdasarkan Yehezkiel 5, sepertiga daripadamu, wahai Bani Israel, akan mati kena sampar dan mati kelaparan di tengah-tengahmu. Sepertiga lagi akan tewas dimakan pedang di sekitarmu. Dan sepertiga lagi akan kuhamburkan ke semua mata angin. Dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Jadi, ketika Yesus mengatakan masih ada lagi domba-domba di luar dari kandang ini, domba yang dimaksud di luar kandang adalah Bani Yakub yang sudah hidup di tengah-tengah bangsa asing. Jadi kalau saudara mengatakan mereka diutus dua-dua, diutus untuk siapa? Untuk Bani Israel yang hidup di tengah-tengah bangsa asing. Bukan untuk kita. Bukan untuk Bani di luar Israel. Jadi Bani Israel itu menurut Yehezkiel 5 itu sudah berserak memang ke seluruh penjuru bumi. Karena mereka kemudian melanggar perjanjian-perjanjian yang Tuhan lakukan terhadap mereka. Maka sepertiganya dibunuh, sepertiganya mati kelaparan, sepertiganya kemudian dihamburkan kemudian ke seluruh penjuru mata angin. Maka mereka bertebaran kemana-mana. Makanya Yesus betul yang dikatakan oleh saudara Darian tadi, bahwasanya Yesus melarang ke bangsa lain dengan tujuan melakukan penginjilan. Yesus boleh kalian ke bangsa lain, tapi untuk domba-dombaku yang sesat dari Bani Israel. Bukan untuk orang asing, tapi untuk domba-domba yang sesat dari umat Israel. Begitu saudaraku. Makanya saya katakan, kenapa Kristen begitu melenggang dengan mudahnya membawa nama Yesus, dengan mudahnya membawa cerita-cerita tentang nabi-nabi, dengan mudahnya membawa terjemahan kitab Torah, kitab Tanak. Karena Kristen menggunakan kemudian nama Yesus Kristus itu sebagai kamuflase untuk mengajarkan kepada dunia bahwa mereka adalah pengikut Kristus yang adalah anak Maria. Padahal tidak. Waspadalah kepada penyesat yang dimaksud Yesus adalah dia ini yang banyak menyesatkan orang, yaitu seperti yang Anda alami sekarang. Maka saya masih mempertanyakan, apa hubungannya Taurat dengan Kristen? Apa hubungannya Yesus anak Maria dengan Kristen? Itu nggak ada. Tapi kalau Kristus yang datang kepada Paulus, memang tujuannya untuk mengajak manusia menyembah kepada Kristus itu sendiri. Di dalam kaidah Islam, iblis memang mau disembah. Seperti itu, Bung. Silakan. Terakhir closing meeting, cuma langsung dijawab aja bang ya. Seandainya Bang Juma dengan Kuyara ya, hiduplah kita lagi ngobrol ini tahun 300 Masehi, 300 Masehi ya. Ya. Belum masih 300 tahun berikutnya baru Nabi ada. Kita cerita ngobrol kita di tahun 300 Masehi. Oke. Apakah Anda berpedoman seperti pembicara sekarang? Ya, jelas. Dari Orang mana yang artinya? sabar, Ada nggak tahu gimana? sabar dulu, Bang. Ketika kemudian kita hidup di abad ketiga, kita hidup di mana? Kita hidup di tengah-tengah bangsa Roma. Yang mempengaruhi keyakinan kita adalah ajaran nenek moyang kita. Nenek moyang kita memang sudah belajar, sudah diajarkan dan mendarah daging bagi keturunan nenek moyang kita untuk menyembah kepada roh-roh. Ketika roh itu berganti nama menjadi Atis, berganti nama menjadi Zeus, mengganti nama menjadi Paulus, mengganti nama menjadi Bom Bom, mengganti nama menjadi Yesus atau apapun itu, yang jelas kita tetap menyembah kepada sembahan nenek moyang kita, yaitu roh-roh. Lalu kita mau mengatakan apa? Kita mau mengatakan kamu dilarang makan babi, enggak ngaruh. Hukum Torah bukan untuk kita kok. Jadi kalaupun Torah diambil terjemahannya, apakah kemudian berpengaruh terhadap keyakinan kita sebagai keturunan orang-orang yang penyembah dewa-dewa? Kan tidak. Kita bisa makan babi kok.
Tidak ada juga perintah kita harus bersunat kok. Tidak ada perintah juga kita harus masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi kok. Dan kita juga tidak beribadah di tempat rumah ibadahnya orang Yahudi. Tidak ada lagi hukum Torah yang harus kita lakukan. Karena memang hukum Torah bukan untuk kita orang Roma. Jadi mau hidup di abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad keempat, bahkan sampai hari ini, hukum yang datang kepada Bani Israel hanya untuk mengikat agama mereka, yaitu ikatan terhadap Bani Israel saja. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai keyakinan kita, dari Roma, dari Yunani, dari Mesir, dari India, ke semua itu memang cakupannya menyembah kepada roh-roh. Sekarang modern, tadinya menyembah Zeus, Hercules, Attis, Horus, sekarang menyembah Kristus. Cuman berganti merek, tapi objeknya tidak berbeda. Siapa itu? Roh. Sedangkan orang Yahudi tidak menyembah roh. Yesus tidak menyembah roh. Musa tidak menyembah roh, Abraham tidak menyembah roh. Ya, Romawi dan Yunani dari sejak dulu memang sudah menyembah roh. Namanya juga agama politeisme. Jadi roh yang disembah oleh nenek moyang kita berganti nama menjadi Yesus. Padahal objeknya itu aja. Itu juga yang disembah oleh nenek moyang sebelum ada Kristen. Nenek moyang kita sudah menyembah roh itu. Begitu ada Kristen datang melalui kerajaan Roma, nenek moyang kita tadinya menyembah Zeus berubah menjadi Yesus. Begitu, Bung. Kaidah-kaidah pengajaran keyakinan Yesus itu tidak kita anut. Yesus sunat, Yesus puasa, Yesus kemudian sabat, Yesus tidak makan babi, Yesus menjalankan hukum Torah. Itu tidak mengikat kita. Paulus hanya menjual embel-embel itu untuk meyakinkan orang Roma Yunani bahwa ini loh kitab suci yang benar, ini loh dewamu yang harusnya bernama Yesus, cuman mengganti merek doang. Patung-patung Zeus dirubuhkan, lalu kemudian diganti dengan patung-patung Yesus, sama doang. Oke. Sama aja itu, gak ada Iya, bedanya. Nah, Cuma silakan. gini, aku sedikit aja, ini mau hampir closing meeting ya. Ya tolong jangan dibawa nama B2 lah. Kenapa? Anda harus sadar, selama Nabi di Mekah, sebelum hijrah ke Madinah, B2 masih halal, masih bisa dimakan. Kenapa? Karena Al-Baqarah itu ada di di Madinah kan, nggak ada dalil bahwasanya itu dilarang. Karena ayat itu muncul di Madinah, bukan di Mekah. Kalau di Mekah pas dia. Karena saya baca belum ada ketentuan, tapi setelah ada Al-Baqarah jelas diikutilah Taurat itu dilarang makan berdua. Tapi itu pun dengan tidak melebihi, buktinya 173 kan tidak melampaui batas kalau terpaksa kan gitu. Mungkin ada satu hal. Gitu. Lanjut abangku. Itu closing saya. Sebelum Islam datang, memang gak ada perintah. Makanya orang yang hidup di zaman antara Nabi Isa dengan setelah Nabi Isa kemudian terangkat ke langit, orang-orang di luar daripada bangsanya, mereka hidup di zaman patrah, zaman di mana tidak ada nabi yang datang kepada mereka. Boleh nggak ketika kemudian ada perintah di tengah-tengah kaum Israel, jangan kau makan babi, kemudian orang Arab makan babi, apakah orang Arab berdosa? Tidak. Apakah orang Roma berdosa? Tidak. Apakah Kristen berdosa? Tidak juga. Kenapa? Karena larangan makan babi hanya mengikat orang Israel. Anda yang bukan Israel makan babi, apapun dengan babi, silakan aja. Tapi setelah datang Islam, hurrimat alaikum, barulah kemudian perintah haram babi itu teruntuk kepada seluruh umat manusia. Tidak ada pengecualian. Yang tadinya hanya haram untuk Bani Israel, setelah Islam datang, barulah diharamkan untuk seluruh umat manusia babi itu. Setuju. Nah, gitu, Bung. Oke, siap Bangku. Makasih Bangku. Kita udah sip. aturannya jam abang nanti 1 jam. Jadi gini Siap Bang Kuyara. Kalau ada kurang lebih, sip. saya mohon maaf Bangku ya, abang baik ya, karena kita santun kok ngomongnya. Jadi saya kecewa tadi abang keluar ini betul ditombak nggak? Di bawah ditombak apa? Orang abang cuma santai aja kok, nggak ada yang lari dari apa, santai-santai aja kan? Ditombak sama Terima kasih Bang, saya kira mungkin ini Bang. Iya. Ini Bang Juma di apa kan ini Bang Kevin ada ini kayaknya udah bolak-balik di Kependeta, mungkin abang arahkan lah, saya di bawah aja host. Ya Bang Kuyara. Santai aku sip. aja di bawah. Siap. Makasih Bang Kuya. Makasih Bang. Makasih saudara. Bang ini abangku, ini temanku baik nih, Bang Erik nih, sama nih
Bang Handi, lihat Bang Handi, Bang Ya, Zuma Bang, kan ya, Bang. tertib, ngobrolnya enak, nggak taruh di monopoli. Bang Dari makasih Bang ya. Ya, Siap. sama. Makasih, mohon maaf mungkin ada kurang lebih. Bu Yara, Salam lu mungkin ya. dendam Silakan banget sama ikutin Bang dari Handi, Bang lu. Zuma. Iya, silakan. Di bawah silakan. aja kalau enggak di atas pun boleh, cuman saya sambil mau tidur lah udah jam 11. Ya udah terserah, mau di atas silakan, mau di bawah silakan ya. Makasih Bang. Oke, di mute Iya. ya. Nah ini Gurunda setelah beberapa kali diskusi sama kita, sama saya 2 kali mungkin ya, tadi sama Ustadz Alif 1 kali, ini Bang Kevin ini bolak-balik dipanggil terus ke gereja, karena tiap naik ke sini dipantau terus sama pendetanya. Sampai tadi terakhir dia dipanggil lagi sama pendetanya, disarankan sama pendeta jangan belajar ke sini, jangan masuk room Islam. Tapi Bang Kevin terus bertanya terus ke pendetanya tentang perpuluhan, tentang ini nih yang judul saya ini. Kata mereka percaya Yesus itu pasti akan selamat. Ternyata di ayat yang ditampilkan tadi percaya Kristus tidak selamat. Nah akhirnya si Bang Kevin ini terus-terusan diserang sama pihak gereja, pihak pendeta. Takut mereka Bang Kevin ini masuk Islam. Silakan Bang Kevin, dibuka mute-nya Bang Kevin, bertanya ke Gurunda. Halo, selamat malam Bang Zuma. Malam Saudara Kevin, salam kenal. Saya Bang Zuma, silakan Bang. Jadi gini Bang, saya mau minta arahan yang Ya, lebih siap. detail mengenai yang sudah dikatakan oleh Bang Kian Santang tadi. Bagaimana Bang? Yang mana itu? Yang pertama masalah perpuluhan, masalah Siap. sahabat, dan tentang jika saya meninggalkan Yesus saya tidak akan selamat. Itu bagaimana Bang? Dicatat ya Bang Kevin ya. Iya Bang, saya catat Bang. Oke. Apa Oke. dong, Gurunda? Iya. Jadi kalau kita katakan berbicara mengenai perpuluhan, perpuluhan itu hanya untuk bangsa Lewi saja. Itu yang pertama. Kemudian ketika kita berbicara mengenai perpuluhan, berarti cakupan perpuluhan itu hanya ada di Perjanjian Lama, bukan? Nah, sedangkan di Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Berarti termasuk perpuluhan. Hukum Taurat itu mengikat hanya Bani Israel. Bani Israel terdiri dari 12 suku. Di antaranya suku Lewi. Suku Lewi inilah yang memiliki hak persembahan persepuluhan dari ke-11 suku yang lain. Contoh kita lihat di dalam Bilangan 18:26. Lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang dikuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu. Siapa yang punya milik pusaka? Bani Lewi. Pusakanya apa? Perpuluhan. Bukan bangsa lain, bukan kepada suku lain. Tidak ada itu kemudian dikatakan bahwa harus membayar persepuluhan kepada suku Benyamin. Itu nggak ada. Apalagi di luar ke-12 suku tersebut. Artinya bahwa ketika orang Kristen ini memakai istilah atau memakai kaidah atau memakai aturan perpuluhan itu, mereka tidak punya malu. Tidak punya malu. Kenapa tidak punya malu? Kalau Anda memakai hukum perpuluhan, harusnya memakai hukum sunat kulub. Harusnya ibadah hari Sabat. Harusnya jangan makan babi. Kan begitu. Kenapa? Karena perpuluhan itu bukan hukum kekal. Yang hukum kekal itu sunat. Yang hukum kekal itu Sabat. Yang hukum kekal itu kemudian menyembah kepada Elohim. Di dalam Kejadian 17 nomor 6, nomor 7, perjanjian kekal Tuhan itu adalah sunat kulub. Kalau orang Kristen mengerti tentang perjanjian kekal, kata kekal itu tidak berkesudahan. Berarti yang namanya sunat kulub tidak berkesudahan.
Sementara perpuluhan itu ada nggak? Perpuluhan itu sebagai hukum kekal? Tidak ada. Tapi kenapa justru yang dikekalkan perpuluhan? Kenapa sunat tidak dikekalkan? Alasannya, karena sunat itu kalau diajarkan kepada orang Roma, orang Yunani, angkatan pertama, mereka mana mau sunat kulub. Begitu juga orang-orang Kristen hari ini. Kenapa di antara dua agama ini orang-orang yang sipit matanya lebih memilih Kristen? Kenapa? Karena mereka yang sipit matanya dari sejak nenek moyang mereka memang tidak bersunat. Dari sejak nenek moyang mereka memang ibadahnya, memang mereka itu adalah penyembah roh-roh. Dari sejak nenek moyang mereka memang makanannya adalah babi. Jadi ketika kemudian ditawarkan dua agama ini, agama mana yang nyaman buat perut mereka, agama mana yang nyaman buat nonot mereka, itulah yang mereka pilih. Sementara kalau mereka masuk Islam, nonotnya dipotong, dilarang makan makanan yang menjadi kegemaran dari sejak lahir. Maka memilih agama Kristen, sudah dijamin masuk surga, cuman bayar perpuluhan apa sih? Nah sekarang jadi permasalahan adalah, adakah hukum perpuluhan itu kekal? Tidak. Adakah hukum perpuluhan itu dibayarkan kepada non-Yahudi? Tidak ada juga. Kenapa gereja mencanangkan program 10% ini? Kok nggak malu? Kok tidak malu? Kok nggak malu? Kok tidak malu? Karena kenapa? Itulah yang dikatakan oleh Al-Quran. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim summa yakuluna haza min indillah liyashtarun bihi thamanan qalila. Celakalah orang yang menulis sebuah buku dan mengatakan ini dari Allah demi untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit. Apa keuntungan itu? Ya perpuluhan hanya untuk perut. Demi untuk perut, rela untuk menyesatkan sesamanya manusia. Itulah manusia celaka. Itu. Ada lagi? Terkait apa lagi? Tentang hari Sabat, Bang. Nah, hari Sabat. Saudara, kalau Anda melihat di Keluaran 31, perintahnya kemudian sangat jelas sekali. Di sana diterangkan bahwasanya orang-orang yang melanggar hari Sabat itu diperintahkan untuk dihukum mati karena mereka telah melanggar hari Sabat. Haruslah kau pelihara hari Sabat itu, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Itu firman Tuhan katanya. Dan itu aturan Tuhan katanya. Kalau dilanggar berarti harus dihukum mati. Nah, sedangkan orang Kristen merubah kemudian hukum Sabat itu menjadi hari Minggu. Sedangkan dalam kaidah pengajaran orang-orang Yahudi, Yom Rishon jatuhnya hari pertama, hari Minggu. Yom Sheni hari kedua, hari Senin. Yom Sisi hari ketiga, yaitu hari Rabu, hari Selasa. Kemudian Yom Revi'i atau Revi'i itu adalah hari keempat atau hari Rabu. Yom Kamisi hari Kamis atau hari kelima. Hari keenam Yom Sisi yaitu jatuhnya hari Jumat. Hari ketujuh Yom Sabat itu hari Sabtu. Jadi Sabat itu hari Sabtu, bukan Minggu. Hari ketujuh hari Sabtu. Itulah tempat istirahatnya Tuhan dalam kaidah Torah. Jadi Rishon, Sheni, Selisi, Rebi'i, Khamisi, Sisi, Sabat. Itu Sabat hari yang ketujuh. Hari pertama itu Rishon, Ahad. Atau Minggu itu hari pertama. Jadi harusnya orang Yahudi memang ibadah Sabat. Sekarang permasalahannya di kita yang ada di Indonesia. Yahudi menggunakan bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Kristen menggunakan bahasa Yunani. Yahudi keturunan Nabi Musa, keturunan Nabi Abraham, Ishak dan Yakub, Daud, Salomo. Kristen keturunan entelheng ente. Yang punya kitab adalah orang Yahudi, bukan orang Kristen. Yang punya hukum Sabat adalah orang Yahudi, bukan orang Kristen. Sekarang di depan panggung ada dua pemain Sabat.
yaitu Kristen dan Yahudi. Kira-kira yang benar sabatnya Yahudi sang pemilik kitab dan yang sang pemilik hukum, atau Kristen yang hanya nempel nebeng tenar dengan menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi dan mentenarkan keyakinan Romawi Yunani dengan mengambil terjemahan kitabnya Yahudi. Mana yang betul? Yahudi yang menyamar Kristen atau Kristen yang menyamar Yahudi? Mana yang betul? Yahudi menyamar menjadi domba atau Kristen yang menyamar menjadi domba? Mana yang betul? Yahudi yang serigala atau Kristen yang domba? Atau sebaliknya, Yahudi yang domba, Kristen yang serigala? Karena dua kelompok ini tidak mungkin domba semua dan tidak mungkin serigala semua. Ayo kita jujur kita. Yang sabat ini yang betul hitungannya orang Kristen, di mana Kristen sebelum lahir memang mereka ibadah minggu, memperingati Dewa Horus. Sandai, hari matahari. Siapa yang memperingati hari matahari? Dewa Horus. Siapa pengikut Dewa Horus? Romawi. Bagaimana dengan Yahudi? Yahudi hari ibadahnya Sabat, hari ke-7, hari perhentian. Jadi kalau Kristen ingin waras, ya harusnya mendudukkan yang mana sih yang betul? Yahudi, Yesus. Kemudian Kristen dari Romawi, ibadahnya beda, rumah ibadahnya beda, hari ibadahnya beda, nabi rasulnya beda, kitabnya beda, Tuhannya beda. Mana yang betul antara Yahudi dan Kristen? Itu aja dulu. Nah, kalau sudah ada pada kesimpulan Yahudi yang betul, betulkah orang di luar Yahudi boleh ikut menjadi agama Yahudi? Nggak boleh, nggak bisa. Makanya Yahudi itu bukan agama syiar. Tidak pernah kita temukan ada di Indonesia orang Yahudi datang mengajarkan agama Yahudi supaya orang Indonesia jadi Yahudi. Nggak ada itu. Karena ajaran Yahudi hanya mengikat Bani Yakub. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak lagi percaya kepada Kristen? Kemana hendak ia pergi? Ya ke Islam. Karena Nabi Musa mengatakan di dalam Ulangan 5, aturan-aturan yang diterimanya hanya mengikat kaumnya. Wa iskala Musa, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Bagaimana dengan Yesus? Yesus juga hanya untuk kaumnya. Apa kata Yesus dalam Matius 15:2? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Al-Quran, wa iskala Isa, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Nabi Musa untuk kaumnya, Yesus untuk kaumnya, Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Ya ayyuhan nas, inni Rasulullahi ilaikum jami'a. Jadi manusia-manusia di luar Yahudi, kemana hendak mereka berpijak ketika mereka ingin selamat? Tak lain dan tak bukan masuk ke dalam ajaran selamat, yaitu Islam, Salam. Jangan ngutik-ngutik ke Yahudi. Karena kalau kita yang bukan Yahudi ngutik ke Yahudi, berarti kita inilah serigala yang nyamar-nyamar Yahudi. Sementara di dalam Wahyu 3 nomor 9, orang yang bukan Israel tetapi mengaku sebagai Israel, itu adalah jemaat setan. Kenapa ada tertulis di dalam kitab Wahyu begitu? Ya karena Al-Quran mengatakan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang tersebut ingin menipu, ingin membuat makar, tetapi makar mereka dibalas oleh Allah, karena sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Mereka ingin membuat kejahatan dengan menulis catatan-catatan dengan tangannya sendiri untuk menyesatkan orang, tetapi dengan catatan-catatan itu kembali menampar wajah mereka bahwa mereka yang bukan Israel tapi mengaku Israel atau Israel rohani itu adalah jemaat setan. Silakan. Kalau pendeta keberatan boleh naik ke sini. Silakan saudara Kevin. Nggak mau bang. Tadi saya udah suruh kalau memang nggak terima saya diskusi, bantah aja. Harus mereka. Betul. Saya bilang. Betul. Karena kenapa? Di Kristen itu ada amanat agung, Bung. Jadi gini. Kristen itu memiliki amanat agung yang ditempel-tempel kemudian. Maksudnya tidak berdasarkan terhadap original teks. Tidak ada di original teks. Hanya karena untuk misi supaya orang-orang sedunia menyembah kepada dewa-dewa Roma Yunani.
Maka mereka menempel-nempelkan dalil-dalil untuk supaya orang Kristen itu mengkristenkan orang-orang di sekelilingnya. Markus 16 nomor 15 sampai nomor 20, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Jadikanlah seluruh baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus, Anak dan Roh Kudus. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Apa itu? Minum racun tidak mati. Apakah Kristen bisa melakukan? Berarti dalil ini tidak benar, tidak akurat dalil ini. Ini bullshit. Dipatok ular kobra yang berbisa nggak mati. Coba aja, coba. Berarti ini adalah sisipan aja untuk supaya mengenakkan di kuping supaya orang-orang yang sulit, yang tidak suka tunduk kepada perintah Tuhan masuk ke kumpulan agama tersebut. Yang mati katanya masuk surga langsung, tidak ada siksa kubur, ketika hidup semuanya dibebaskan, nggak ada lagi perintah haram di sana, bukan lagi hamba Tuhan, tetapi anak-anak Tuhan, tidak perlu lagi dia menghambakan diri, nggak ada lagi, semua halal boleh dimakan dan diminum dan seterusnya. Begitu mati masuk surga, enak kali jadi orang. Orang-orang yang malas beribadah menyembah kepada Tuhan pencipta dan bumi, ya jelas milih di situlah. Sudahlah, tidak ibadah menyembah Tuhan, cuma datang ke rumah gedung nyanyi-nyanyi sekali seminggu, makan makanan apapun yang mereka mau, tidak ada perintah haram halal, semua boleh. Sudah begitu dosa-dosanya ditebus, diberikan kepada orang lain untuk menanggungnya. Habis begitu mati masuk surga, prat. Sama seperti monyet, sama seperti kerang, gak ada bebannya. Maunya hidup, gue mau telanjang kek, mau apa kek, pokoknya aku ini bukan hamba Tuhan, aku ini anak Tuhan. Prat. Semua boleh aku makan dong, aku kan pewaris surga.